Maka yang terpenting dari kita semuanya, sebelum melaksanakan segala sesuatu halnya daripada sebuah kebaikan, diawali dengan niat. Ujar Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan binniyat, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa saja segala sesuatu yang kita lakukan, ya, maka hendaknya untuk menjadikan segala sesuatu tersebut menjadi bermakna, bernilaikan ibadah, menghasilkan manfaat, sayogianya itu semuanya didapatkan dengan niat. Kita datang ke tempat ini, ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang agung ini, maka Rasul SAW membimbing kita, mengajak kita agar tidak boleh lepas daripada niat. Berapa banyak orang itu melakukan sesuatu perbuatan yang kecil menurut kacamata manusia, tapi hasilnya besar di mata Allah, dan dia rasakan hasilnya itu besar. Dia akan mendapatkan hasilnya itu besar. Dia akan merasa bahagia dan bangga dengan hasilnya dia besar. Padahal perbuatannya kecil, tidak seberapa, tapi karena niatnya yang banyak, menjadi hasilnya pun sesuai dengan niatnya banyak juga. Makanya dalam satu perbuatan itu, kalau bisa dibanyakin niatnya, katsratun niyah, banyakkan niatnya. Ada sebuah cerita seseorang ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat yang bagian tukang catat, karena segala sesuatu perbuatan yang oleh kita lakukan itu tidak lepas daripada catatan malaikat. Maka semua yang menjadi buah hasil catatan malaikat itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Besok pada hari kiamat dia akan berbicara. Dia akan memberikan argumen, dia akan memberikan keterangan. Ini loh yang dilakukan si fulan, ini yang dilakukan si fulan. Termasuk amalan kita pada pagi hari. Ini salah satu akan menjadi ladang keberuntungan kita. Andai terus menerus kita lakukan seperti ini, maka ini akan menjadi lawyer buat kita. Ini akan menjadi pengacara kita nanti di akhirat. Ya. Karena yang pertama, ketika malaikat itu nanti akan menginterogasi kita, akan menginterview kita, yang keluar dari diri kita itu adalah jelmaan daripada amalan sholat kita. Dia yang akan menghalangi malaikat. Jelmaan Al-Quran itu pun akan keluar dan akan memberikan argumen kepada malaikat. Kalau kita sedang bersedekah, maka jelmaan sedekah itu pun akan keluar, dan dia akan berikan argumen juga, memberikan pernyataan kepada malaikat, sehingga tidak ada celah malaikat untuk bisa secara langsung menginterogasi kita. Dia terhalang dengan jelmaan-jelmaan daripada amal ibadah kita. Allahu Akbar. Maka semua amal ibadah yang baik itu akan menjadi lawyer kita, akan menjadi pengacara kita, akan menjadikan kita itu selamat. Sebab-sebab mereka yang bertengger di hadapan malaikat memberikan keterangan dari semua yang kita lakukan, termasuk pada pagi hari ini. Untungnya ya ikhwan, ya ikhwan, luar biasa. Maka ketika dipanggil itu malaikat, kata malaikat, bacakan hasil perbuatannya dia semasa di dunia, wahai malaikat. Baik ya Allah. Maka dibacakanlah
yang dibacakan dari satu sampai berikut sampai selesai. Kaget orang ini yang dibacakan, amalannya kaget. Ya Allah, mohon maaf nih, duduk sini. Kenapa? Kata Allah. Ente mau tanya apa? Ya Allah, saya dengar dari buku catatan saya yang dibacakan oleh malaikat itu. Di situ ada tercantum pahala haji, pahala umroh. Saya kira itu bukan catatan saya. Salah mungkin itu malaikat mencatat. Loh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malaikat tidak bisa disalahkan. Dia sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Betul itu, baik yang dilakukan secara praktisi langsung ataupun hanya teori saja. Tapi niatnya kamu ada. Itu ada catatannya, ada buah hasilnya. Itu malaikat tidak bakalan terlewati untuk terus memantau yang dilakukan oleh batang tubuh kamu dan hati kamu. Jadi yang disampaikan oleh malaikat itu betul ya Allah. Tapi kan saya belum pernah haji, belum pernah umroh. Kenapa di situ saya mendapatkan pahala haji? Kenapa di situ saya mendapatkan pahala umroh? Iya kata Allah, aku tahu. Karena kamu itu berniat untuk melaksanakan haji, berniat untuk melaksanakan umroh, hanya saja niat kamu itu tidak terlaksanakan. Aku tidak memberikan modal kamu untuk bisa kamu pergi haji. Aku tidak memberikan modal untuk kamu supaya kamu bisa melaksanakan umroh. Tapi kamu sudah mendapatkan hasil haji dan hasil umrohnya karena niatnya kamu. Saya tahu kata Allah, andai aku beri duit kamu ini dan duitnya itu mencukupi untuk kamu pergi haji, maka kamu akan pergi haji. Ada orang berniat, ya Allah saya ingin pergi haji, kalau laku nih tanah saya nih yang di seberang sini sekian, saya akan pergi haji ya Allah. Itu Allah tahu tuh mana yang bujur-bujur, mana yang kada. Ya, pas payu bujuran dia tulak haji langsung. Aku sudah berniat nih, aku tulak haji tahun ini haji puroda saja, yang langsung tidak pakai nunggu sampai sekian tahun, langsung dapat. Nah ini Allah tahu mana yang bujur-bujur, mana yang tidak. Nah, itu nilai hati kita yang selalu terucap itu akan ada hasilnya kelak di akhirat. Ya. Oh jadi itu hasil daripada niat aku semalam. Iya kata Allah, aku tahu. Karena kamu ini kasarat niat, banyak niatnya. Niat ini, niat ini, niat ini, niat ini, niat ini. Akhirnya kamu dapat semuanya tuh. Jadi berkat niat, ya berkat niat yang baik, niat yang saleh. Segala sesuatu diniatkan, ya diniatkan untuk supaya kita mendapatkan nilai ibadah. Kalau sudah ada nilai ibadahnya, berarti pasti mendapatkan pahala kan gitu. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, ya tidak mendapatkan pahala. Ya. Sekalipun itu bukan mahdha, karena ibadah itu kan ada dua. Ya, dua kriteria, ada ibadah mahdha, ada ibadah ghair mahdha. Ibadah mahdha seperti salat. Ini ibadah mahdha, ini murni ibadah. Ada yang ibadah kelihatannya bukan ibadah tapi bernilaikan ibadah. Seperti apa? Orang kerja mencari nafkah. Ya, begawe di kantor di padang batu bara sana, atau apa saja jenis kerjaannya, itu ibadah, cuman ibadah ghair mahdha. Itu dikembalikan kepada niatnya. Nah, sama seperti mana dalam perihal keluarga ada ancaman di dalam perjalanan bahtera rumah tangga setiap individu manusia itu. Ya, ada ancaman dari tolak, namanya tolak soreh, ada tolak kinayah. Yang soreh itu yang langsung, itu nggak pakai ini itu lagi, nggak pakai alasan, nggak pakai argumen. Apabila sudah terucap tolak tuki salasa atau tolak tuki, aku sudah mencerai kamu, atau aku akan cerai kamu, atau saya akan cerai kamu, itu sudah jadi. Tapi kalaunya sana kamu pergi ke rumah orang tuamu,
itu bisa jatuh tolak juga. Hati-hati itu. Jatuh tolak kalau memang diniatkan di dalam hati. Kalau tidak diniatkan dalam hati, enggak. Sana kamu, pergi ke rumah orang tua kamu. Artinya apa? Tengok orang tua kamu. Udah lama kamu enggak nengok orang tua kamu. Itu kan orang tua kamu sayangi. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kok karena kesal, pergi kamu. Dalam hati kita, aku ingin mencerai dia. Ya, niat di dalam hati itu jatuh talak. Jadi jatuhnya talak tadi tergantung dengan niatnya. Ya, kalaunya saya cerai kamu itu langsung. Ya, tidak pakai sengaja aku lagi, dah sudah. Oh ya, dilihat lagi, diproses lagi kayak apa. Aku nggak sengaja waktu itu, nggak ada niat, nggak ada begitu. Ya, makanya abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, perkara yang halal yang paling dibenci, tidak disukai oleh Allah itu apabila dimain-mainkan, yaitu at-talaq. Ya, walaupun bercanda guraunya itu sah, apalagi betulan. Dalam ibadah begitu juga. Seperti kita bekerja, berbisnis, kalau kita niatkan untuk menjamin kehidupannya istri kita, anak kita, memberi nafkah mereka, beri makan mereka, menghidupi mereka, itu kerjanya kita dinilaikan ibadah. Keringat yang keluar dari dahi kita, dari wajah kita, dari badan tubuh kita, itu bernilaikan ibadah. Luar biasa. Jadi pada para suami jangan berkecil hati. Ya, niatkan setiap keluar dari rumah itu, saya bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kerjanya, kita berjalan menuju pekerjaan itu sudah mendapatkan nilai pahala. Seperti mana orang berjalan menuju tempat ini. Saya datang ke masjid karena lillahi ta'ala, karena Allah, untuk beribadah di sana. Niat untuk beribadah di sini. Bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bermunajat, sujud kepada Allah. Jangankan sholatnya, sujudnya, ibadahnya. Bapak ibu jalan kaki menuju masjid ini, itu sudah mendapatkan 2 nilai kebaikan. Pertama, bapak ibu kan disunahkan yang kanan dulu tuh. Yang kanan dulu. Mulai keluar, kita masuk melangkah kanan satu, kemudian disusul dengan yang kiri 2, terus menerus sampai menuju masjid ini. Maka setiap langkah dari yang kanan itu ibu mendapatkan kebaikan. 1 nilai kebaikan hasanah, 1 langkah. Langkah yang kiri yang menyusul, ibu bapak mendapatkan nilai penghapusan dosa. 1 dosa dihapus. Tuh, yang kiri menghapus 1 dosa. Yang kanan mendapatkan 1 kebaikan. Yang kiri lagi menghapus 1 dosa. Yang kanan menghasilkan 1 kebaikan. Coba bayangkan, kalau dari rumah bapak ibu sampai ke tempat ini, sampai jumlahnya 100 langkah. 100 langkah yang kanan, 100 langkah yang kiri. Berarti dalam waktu sekejap, bapak ibu semuanya sudah menghapuskan 100 kesalahan yang bapak ibu lakukan dan mendapatkan 100 kebaikan yang bapak ibu dapatkan dari langkahnya saja. Bayangkan, belum lagi ibadahnya, belum lagi sholatnya. Allahu Akbar. Banyak nilai kebaikan. Makanya jangan sampai meninggalkan niat. Niat seperti yang disampaikan tadi. Ayahanda kita jangan lupa niat i'tikaf. Masuk ke masjid, niat i'tikaf. Kita mulai dari rumah tuh udah niat ibadah, sampai ke masjid niat juga. Niat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa madumtu fi hadzal masjid sunnatillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat i'tikaf semasa aku berada di dalam naungan masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Luar biasa. Duduknya saja sudah ada nilai pahalanya. Apalagi diisi duduknya itu dengan zikir, dengan tasbih, dengan sholawat, dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat sunnah, sambil menunggu pelaksanaan subuh berjamaah. Ya Allah ya Rabbi. Ingin yang lebih lagi nilainya, ada juga metodenya yang lebih lagi. Itu kan sunnah.
Begitu kita masuk ke masjid, nawaitu an a'takifa madumtu fi hadzal masjidi sunatan lillahi ta'ala. Itu dapat pahala sunnah. Ada yang lebih daripada itu, pahala wajib pian. Mendapatkan pahala wajib. Jadi pian yakinkan begitu nanti masuk ke masjid enggak keluar lagi sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, waktu isyraq seumpama. Nah, sampai isyraq duduk di sini. Apa niatnya Bib? Supaya kita mendapatkan pahala wajib sama dengan pahalanya sholat subuh ya, yang digambarkan ya, oleh Rasulullah SAW kan hanya sunnahnya saja, sunnah berjamaahnya, sunnah lurus dan tidak safnya ya, dan lain sebagainya. Sunnahnya saja, sunnah qobliyahnya, sunnah fajar, itu sunnahnya yang digambarkan nilainya sekian sekian sekian. Yang wajibnya ya tidak ada yang dapat mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga i'tikaf. Ya, agar supaya mendapatkan nilai yang hanya Allah lah yang tahu akan berapa banyak nilai daripada nilai i'tikaf tersebut, ya harus dengan niat yang berbeda. Ada caranya tersendiri. Apa itu? Kalau bapak ibu yakin nih begitu masuk ke masjid nggak keluar lagi, itu caranya. Yakin nggak keluar lagi. Kan kadang ada orang keluar ya karena mungkin ada telepon atau mungkin ada teman atau mungkin ada macam-macam, dan keluar masuk lagi nanti. Ini tidak, dia yakin tidak ada yang mengganggu saya sampai nanti waktu isyraq. Ya, kalau yakin seperti itu, ibu begitu mau masuk masjid niatnya apa? Niat nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku bernazar i'tikaf ya di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk, ibu sudah dapat mendapatkan ya pahala wajib i'tikaf. Masya Allah. Begitu juga bapak. Berbeda. Maka yang membedakannya itu bukan perbuatannya, bukan. Kalau pelaksanaannya kan sama. Orang yang nazartu an i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, duduk sholat sunnah sebelumnya, sholat sunnah wudu atau sholat tahiyatul masjid ya. Setelah itu baca Quran ya, kemudian berzikir dan lain sebagainya, atau diam saja, itu bapak sudah mendapatkan nilai pahala wajib. Kalau yang nawaitu an a'takifa madumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, bapak juga dapat pahala, cuman pahalanya pahala sunnah. Kan berbeda pahala sunnah dengan pahala wajib. An-nawafilu jabran lil faraid. Yang sunnah itu hanya penyempurna daripada yang wajib. Yang intinya yang wajib. Nah, ketika kita mendapatkan pahala wajib, berarti sudah tidak bisa diprediksi nilai pahalanya seberapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu bedanya di antara ilmu yang dipelajari pagi hari ini. Ya, sama pelaksanaannya, cuman beda hasilnya. Ya, ada yang maksimal, ada yang standar. Yang standar berarti yang sunnah, yang maksimal ya berarti yang pakai nazar. Nazar tu niatnya itu Bu ya, Bapak. Nazartu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku bernazar i'tikaf dalam masjid ini lillahi ta'ala. Nah, ibu duduk saja, sudah cuman itu saja yang dilakukan, enggak ada yang lain. Ya, dari keluar, dari masuk sampai keluar, ibu mendapatkan pahala wajib. Dari yang wajib, sholatnya kena wajib, sholat subuhnya, dan sholat-sholat yang lainnya, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya berikutnya. Nah, ini perkara niat. Dari satu pendapat yaitu Anas bin Malik, beliau nyatakan inna minal a'mali ma la yuhsa thawabuha wa innaha la al-i'tikaf. Ya, di antara perbuatan yang pahalanya tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diraba seberapa banyak pahalanya, yaitu antaranya al-i'tikaf, kata Anas bin Malik, yaitu orang yang beri'tikaf di masjid, itu luar biasa nilai pahalanya. Nanti pas di saat buku catatan itu dihadapkan kepada kita, akan terkejut seperti yang dikisahkan tadi, orang terkejut karena mendapatkan pahala haji dan pahala umroh, padahal dia belum pernah haji dan belum pernah umroh. Nah, ya, begitu juga kita mendapatkan banyak pahala wajib di luar daripada sholat. Ternyata kita setiap masuk ke masjid niatnya wajib, niat i'tikaf. Nazartu al-i'tikafa
fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahu akbar. Minimal yang sunnah. Ya. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Minimal seperti itu. Maka mendapatkan nilai yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita datang ke masjid setelah niat i'tikaf supaya lebih banyak lagi kita mendapatkan nilai kebaikannya. Niat apa lagi? Niat al-istima'ul ilim, niat untuk menyimak ilmu. Nah, seperti mana pagi hari? Niat untuk menyimak ilmu. Jadi ibu niatkan mulai detik ini dan seterusnya, setiap ibu datang ke masjid hari Ahad pagi imbah pada subuh, saya berniat sholat ini karena Allah, ibadah karena Allah, kemudian sampai ke masjid niat i'tikaf, dan kemudian diniatkan menuntut ilmu. Sengaja saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau diantara niatnya dalam satu majlis pun bukan hanya mendapatkan nilai menuntut ilmu saja, tapi beliau perbanyak niatnya. Ya, beliau nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki fi kitabillah sunnat rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata ala al khair. Ada 7 niat. Sekali majlis ada 7 niat. Jadi 7-7-nya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali perbuatan, satu kali pelaksanaan, tapi mendapatkan 7 item yang diperoleh dari niatnya tadi itu. Kenapa? Niatnya banyak. Nawaitu ta'allum, beliau niat belajar, beliau niat mengajar, niat belajar. Ya, niat mendapatkan istifadah, faedah, niat memberikan faedah. Ya, niat dakwah ilallah, Masya Allah, niat menjalankan perintah Allah, niat menghidupkan sunnah Rasulullah. Waduh, dari satu majlis itu sudah dapat banyak. Coba bayangkan, itu orang cerdas. Makanya kata Rasulullah, Arabtum man anil kais. Ya, kalian tahulah tentang orang yang cerdas. Dia mereka para sahabat. Kemudian Rasul nyatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang dengan Allah dia merendah, dengan Allah dia selalu dekat, dengan Allah selalu datang, dengan Allah dia merendahkan hatinya. Terus dia berusaha untuk memperbanyak amal-amal yang baik semata-mata untuk menjadikan nilai investasi di akhirat nanti. Oh, itu orang cerdas namanya. Ya, orang cerdas. Bukan hanya pandai mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tapi dia dapat mengumpulkan nilai-nilai pahala untuk nanti di akhirat. Itu namanya orang cerdas. Satu kali berbuat dia banyak dapatkan, dapat banyak peroleh nilai hasil daripada perbuatannya tadi itu. Karena apa? Katsaratul niyyah, karena banyaknya niat yang dia lakukan. Masya Allah. Niat menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghada ila al-masjid, man ghada ila al-masjid yadhkurullaha aw yadhkuru rabbahu kana kal mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang di pagi hari dia sudah berjalan menuju masjid. Ini cocok nih hadisnya ini dengan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Pagi-pagi kita sebelum subuh kan sudah berjalan. Entah itu berjalan atau yang diperjalankan. Diperjalankan dengan sepeda motor, diperjalankan dengan mobil. Ada yang memang berjalan batis. Nah, kalau yang ditekankan oleh Rasulullah itu berjalan batis. Nah, kalau yang dekat-dekat, kalau yang jauh kan nggak bisa.
Makanya ada juga sebahagian ulama itu ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ada ulama-ulama yang dulu, ada ulama-ulama masa kini, ulama-ulama kontemporer. Kalau ulama-ulama masa kini ya itu yang melihat keadaan masa kini, ya keadaan masa kini ya sudah. Ini bukan zaman dulu lagi, kita nggak bisa jalan kaki mungkin ramai-ramai. Kalau dulu ke masjid jalan kaki, di zaman Rasulullah jalan kaki, zaman sahabat, zaman tabiin jalan kaki. Ya kita kan sudah, karena fasilitas sudah mumpuni, ya ada sepeda motor, ada mobil dan sebagainya, kita pakai mobil, maka ada yang memberikan ya penjelasan berkaitan dengan itu. Sekalipun pakai mobil, apakah itu mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Setiap putarannya itu dia ya disesuaikan dengan seperti mana orang berjalan batis, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maka kalau mobil berarti 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, seperti itu. Dia mendapatkan nilai pahala. Makanya mobil yang terbaik itu adalah mobil yang dibawa ke masjid, bukan yang dibawa ke mall. Iya, bawa ke, jangan pas kalau ke masjid ibu bapak bawa mobilnya yang buruk. Ini kan salah-salah. Bawa sapidah yang mogok-mogok. Iya, udah diengkolnya susah. Ya dibawa ke masjid. Ya, mobil yang di starternya susah, terkadang sedikit-sedikit didorong, dibawa ke masjid. Jangan, yang bagus kalau bisa. Ibu yang terbaik, yang paling mahal itu masjidnya, mobilnya atau motornya bawa ke masjid. Untuk apa? Untuk ibadah. Karena setiap putarannya itu mendapatkan pahala. Karena memang dasarnya kita membeli mobil atau sepeda motor atau kendaraan apa saja untuk Allah, kan begitu. Aku nukar mobil ini karena Allah, lillahi ta'ala kok. Tapi nggak pernah nongkrong di masjid. Nongkrongnya di big mall terus, katanya karena Allah. Kok nongkrongnya di sana bukan di sini? Oh, karena Allah ya nongkrongnya di masjid, dibawa. Setiap ada kegiatan di masjid, bawa itu ke masjid. Ya, jadi dia akan memberikan pernyataan nanti besok di yaumil kiamat, dan itu sesuai dengan niatnya, karena memang niatnya karena Allah. Ya, seperti mana orang berzakat. Ya, dulu orangnya patuh-patuh, masya Allah, patuh-patuh. Setahun sekali zakat itu kan syaratnya harus ada haul itu setahun sekali. Terus sampai nisab, orang punya duit 1 juta sudah dikenakan zakat, kan gitu. Jadi zakat itu jangan diundur-undur, jangan nanti langsung dikeluarkan. Ya, jadi maslahat orang-orang yang nggak mampu bisa terpenuhi dengan uang zakat tadi itu berjalan-jalan. Tambah kesini, tambah malas orang berzakat. Ya, malas zakatnya. Makanya ada ulama yang masa kini itulah yang memberikan penjelasan. Ya, ada istilah zakat profesi, setiap sebulan sekali gaji yang bekerja itu dipotong. Ini ya, zakat profesi. Ya, zakat penghasilan. Karena kalau tidak seperti itu, ya, mereka tidak tergugah hatinya untuk memberikan kebaikan. Jadi ada juga memang harus seperti itu. Memang dalam Al-Quran dinyatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka sebagiannya, supaya kenapa? Diperintahkan untuk diambil. Kalau bisa dipaksa atau dikeluarkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, demi untuk menjaga apa? Menjaga dirinya selamat daripada api neraka, selamat daripada ancaman nanti besok, selamat daripada sanksi yang sudah ada di depan mata, menjaga dirinya supaya tetap eksis dalam kesuciannya, menjaga hartanya juga supaya terjaga daripada ya ancaman-ancaman Allah. Hartanya menjadi binasa, hartanya menjadi hancur, hartanya menjadi lebur. Maka dijaga itu semuanya, bukan dijaga didatangkan polisi, didatangkan security, satpam, tidak, tapi dijaga dengan disedekahkan atau dizakatkan. Khudz min amwalihim. Harus memang ada unsur pemaksaan. Allah memaksakan begitu. Harta ke masjid kalau tidak kita paksakan kan malas juga. Hendaknya di rumah aja. Sedikit-sedikit di rumah, sholat di rumah, makan semuanya di rumah aja. Padahal, nah ayo paksakan ke masjid. Karena kalau sudah terpaksa, nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti akan merasakan nyaman, jadi bisa jadinya. Kebaikan seperti itu. Jadi untungnya ada banyak ulama itu, jadi banyak pendapat. Jadi yang kita lakukan semuanya betul. Karena ada dasar-dasar
hukum yang difatwakan oleh para ulama. Man ghada ilal masjid yadhkurullah kana kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang pagi hari sudah dia menyampingkan tempat tidurnya, kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, sudah menyampingkan dirinya dari tempat tidurnya, dia angkat selimutnya, ya, dia angkat tangan istrinya, begitu juga mungkin tangan suaminya, sudah jangan nempel terus. Ya, maaf bang, maaf dek, saya mau ke masjid dulu, kalau bisa ayo dek kita ke masjid, ayo bang kita ke masjid, masya Allah, kita berdoa di sana, kita munajat di sana, kita tuangkan isi hati kita kepada Allah di sana, ayo dek, ayo bang, begitu. Al-Quran mengajarkan kita begitu, ya, bukan dengar azan malah narik selimut, ayo deh, ayo bang, kenapa? Lanjutkan tidur, bukan begitu, tapi ayo deh, ayo bang, ngapain? Kita sama-sama sholat, kita sama-sama tad'una rabbahum khaufan wa tama'a, sama-sama kita berdoa kepada Allah, tunjukkan rasa khawatir kita kepada Allah dengan berdoa dan banyak permohonan, banyak permintaan kepada Allah sama-sama deh, untuk kita, untuk semua umat Nabi Muhammad. Oh, ini yang terbaik, ya. Maka begitu dia keluar, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan selimut mahalnya, dia bertatih-tatih jalan ke masjid meskipun dingin suasana karena pada pagi hari, maka kata Rasulullah, kal mujahid fi sabilillah, orang tersebut dihitung orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada alang-alang dia. Kal mujahid fi sabilillah. Oh, duduk ya di sini, di tempat ini dengan orang alim, ya. Lain lagi kita niat menuntut ilmu lagi, ya, sudah niat tadi apa, melaksanakan ibadah sholat, niat menuntut ilmu lagi, Allahu Akbar, dapat lagi. Kata Rasulullah, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia tadi keluar menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah, kal mujahid fi sabilillah, dia mendapatkan nilai mujahid, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita, ya, di samping untuk melaksanakan sholat subuh, saya juga berniat untuk menuntut ilmu di masjid, karena masjid bisa menjadi majlis ilmu. Di zaman Rasulullah segala aktivitas keagamaan itu dilakukan di masjid. Di masjid, membahas bisnis di masjid, bahkan strategi politik itu di masjid. Terkadang kita sekarang ditakut-takutin, awas Ustaz, jangan kisah-kisah itu Ustaz, masalah ibadah aja. Ini masjid multifungsi. Nah, kita mau strategi dakwah, bahas di masjid. Strategi bisnis, gimana nih supaya bisnis kita muslim lebih unggul daripada yang lainnya, bahas di masjid. Nggak apa-apa kalau untuk lil maslahah. Ya, strategi baik untuk demi kemaslahatan umat Nabi Muhammad itu di masjid. Ya, terkadang karena faktor pengetahuan kita akhirnya terbawa bahasa. Apa boleh baca Quran saja, yang lain tak boleh. Bahas masalah astagfirullah, itu bahas masalah nikah di masjid, kada boleh itu, kada boleh. Bahas masalah nikah di masjid dibahas, karena nikah itu sunnatul anbiya, syiarul auliya. Oh, perintahnya Allah, fanggihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Wah, itu banyak dalilnya. Bahas. Nih saya niat nih menuntut ilmu ke masjid. Ini masjid jadi majlis ilmu, karena imbah pada salat ada kajian di sini. Saya datang untuk menuntut ilmu. Jadi ditambah lagi tuh niatnya Ibu, ya. Nanti mulai besok atau minggu yang akan datang, niat melaksanakan sholat subuh berjamaah, niat menuntut ilmu. Oh, aduh, luar biasa. Niat menuntut ilmu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin 'indal 'alim ahabbu ila Allah min ibadati sanatin la yu'sallahu fiha tarfata 'ain. Allahu akbar. Ya, julusu sa'ah, sesaat duduk di majlis ilmu dengan orang alim, dengan ustadz yang di situ notabene pengajar. Ya, ahabbu ila Allah, maka lebih disukai oleh Allah min ibadati sanatin, ketimbang ibadah sampai lamanya 1 tahun. La yu'sullahu fiha tarfata ain, yang dari ibadah tadi itu tidak ada terkontaminasi dengan maksiat, sekejap pun tidak ada maksiat. Jadi ibadah murni selama 1 tahun, duduk di majelis ilmu dengan orang alim, menuai ilmu yang banyak yang terkeluar daripada lisannya orang alim, dari kitab-kitab yang dibacakan oleh orang alim tadi itu, maka itu jauh lebih baik. Masya Allah, maka itu jauh lebih baik. Seperti yang di tema di sini kan ada, saya mendapatkan kiriman WA. Oh ya, ayo menuntut ilmu, ajakan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Ya, takziah 1000 orang yang meninggal, mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Bayangkan coba, 1 jenazah saja. Kalau kita datang ada orang yang meninggal, Bu, di sana kita tetangga kan siapa, ada yang meninggal, datang, kita datang tuh, takziah ngarannya. Itu kita mendapatkan kirat. 1 kirat itu ya 2 besar gunung Uhud. 1 kirat. Oh, Masya Allah. Ya, 1 kirat nilai pahalanya itu, ibu tahu kalau umroh itu gunung Uhud kan biasa ke sana tuh, ke Uhud katanya. Lihat gunungnya kan besar tuh. Ibu datang ke jenazah siapa saja, tetangga atau kakawalan, itu pahalanya ibu dapatnya sebesar gunung Uhud 2 kali. Kalaunya sampai ke mana? Sampai ke liang lahat, itu mendapatkan kiroten. Berarti kiroten ini dapat 4 kali sebesar gunung Uhud. Pahalanya itu luar biasa ya. Itu pahalanya. Nah, duduk di majlis ilmu seperti pagi hari ini, ya, ini yang dikaji tentang faidah kan ilmu semuanya yang kita belajari ini, itu lebih baik daripada bukan 1-2 ikung lagi, 1000 jenazah yang kita datangi, yang kita takziahi. 1000 jenazah yang kita antarkan sampai ke liang lahat, itu jauh lebih afdal duduknya kita di majlis ilmu yang mulia ini. Allahu akbar. Ya. Ahabbu ila Allah min ibadati sanah la yu'sullahu fiha tarfata ain. Man adraka majlisi ilmin fa ka'annama adraka majlisi. Wa man adraka majlisi falaysa lahu yaumal qiyamati syiddatu adab. Ujar Nabi, siapa yang selalu memposisikan batang tubuhnya di majlis ilmu, maka seakan itu awak, badan, batang tubuh telah duduk di majlis saya, kata Rasul. Jadi siapa yang duduk di majlis ilmu, maka ujar Nabi, seakan diri kita itu duduk di majlisnya Rasulullah, di majlis saya, kata Rasul. Faka'annama adraka majlisi, maka seakan dia duduk di majlis saya. Wa man adraka majlisi, barang siapa yang duduk di majlis saya, falaysa lahu yaumal qiyamati syiddatu adab, maka jaminannya besok di yaumil qiyamah aku bertanggung jawab, tidak bakalan mendapatkan sanksi dengan azab yang dahsyat. Dengan azab yang dahsyat aku bertanggung jawab, kata Rasul. Karena dia selalu duduk di majlisnya aku, kata Rasul. Aku bertanggung jawab, dibuat kenal. Ya, wajahnya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu yang kedua. Ya, sebenarnya masih banyak nih hadisnya. Cukup ya kita ringkas saja. Yang ketiga terakhir, kita niat ke masjid ini ya, setiap sholat, terutama pas ada pengajian seperti ini, jangan lepas niatnya, niat silaturahmi. Niat silaturahmi. Ya, datang ke sini. Kita kalau mengunjungi rumah kita, ibu-ibu kan mungkin bisa bertetangga kan sama ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak bertetangga. Tapi kalau kita mau mendatangi ke rumahnya masing-masing di luar hari raya kan malas. Bukan malas, ya itu sudah mungkin faktor kesibukan jadi susah, waktunya nggak ada. Mau datengin ke satu-satu rumah tetangga. Tapi karena datang ke masjid, akhirnya kita ketemu, berjumpa dengan kawan.
Acil, banyak acil. Ya, kayak apa berbiar. Kita nih beparakannya di rumah leh. Jarang kita mendapatkan. Iya, aku nih tugas ke sini, tugas ke sana, begawi aku nih menari. Nah, lakiannya itu, weh, ada kamu ya, ada gimana Pak Haji, sehat? Sehat. Kemana aja Pak Haji? Ada, semalam keluar kota saya sekian. Oh, berdapatnya di mana? Di masjid. Subhanallah. Jadi masjid ini salah satu ajang silaturahmi. Kita datang ke sini ketika ibu bapak, ini nilainya lagi. Ketika bapak ibu datang ke masjid, tadi niatnya apa? Yang pertama niat i'tikaf, yang kedua niat ibadah, yang ketiga niat menuntut ilmu. Ya, niat menuntut ilmu. Kemudian yang keempat niat silaturahim. Begitu ibu niat silaturahmi, ibu keluar atau bapak keluar dari rumah, Pak, mau kemana? Mau ke masjid deh. Tungguin Pak, Tumas, aku pakai mukena dulu. Biar pakai mukena di sini aja. Di sana tinggal sembahyang. Ayah deh. Kata sama suami istri jalan. Masya Allah, luar biasa. Suami istri jalan dari sebelah situ menuju masjid ini. Ibu bapak semuanya tidak merasa kalau ada syayya'ahu sab'una alfa malakin yusalluna alaih. Ada 70.000 malaikat telah mengiringi bapak ibu semuanya. Coba bayangkan, 70.000 malaikat mengiringi bapak. Berarti kan ibu bapak ini orang luar biasa, orang terhormat, orang yang istimewa sampai diiringi oleh 70.000 malaikat. Kenapa? Karena niatnya bersilaturahmi. Tuh, di sini aja silaturahmi. Pen hendak berdapat dengan imam, ya dicari ke rumahnya kan ada. Tahu-taunya bininya ada 4 lagi di sana saja. Masa datang ke masjid dapat imam ini, dapat kekawalan di sini. Ya Allah, makanya niat silaturahmi. Ya Allah ya Rabbi. Begitu bapak dipasang niat, ya Allah aku sengaja ya yang pertama tadi niat ibadah, niat i'tikaf, niat menuntut ilmu, niat bersilaturahmi, berdapat dengan kekawalanku di sana. Karena kalau di masjid itu kadang banyak aku melihat kekawalanku di situ. Aku imam mana leh. Nah, aku niat silaturahmi aja dah. Silaturahmi. Begitu keluar jalan, santai jalannya. Ternyata di belakang bapak ibu itu ada 70.000 malaikat. Itu mereka rame yusalluna alaih. Kata Rasulullah, membaca solawat. Malaikat tadi itu membaca solawat. Segan siapa bib solawatnya? Segan orang tadi itu. Loh, memang boleh malaikat baca solawat kepada kita? Ya boleh. Ya, solawat malaikat kepada kita itu maknanya istighfar. Karena solawat malaikat itu istighfar. Makna solawat malaikat istighfar, permohonan ampun. Permohonan ampun buat siapa? Buat kita. Ya Allah, 70.000 malaikat tadi itu mendoakan. Ya Allah, itu Acil fulan, Kai fulan, Ding Sanak fulan, Marina fulan. Ampunkan dosanya ya Allah. Selama berjalan dari itu didoakan oleh 70.000 malaikat agar dosanya diampuni. Gimana enggak kabul? Coba ya Allah, ya Rabbi, gimana enggak mulia coba. Luar biasa ya. Belum lagi sampai ke masjid ketemu dengan kawalan, kaif halak, apa habar. Kalau kada sawat salaman jabatan tangan dengan orang yang dihiga-higa pian, maka salaman itu tetap disunahkan sehabis sembahyang. Kalau sudah sebelumnya habis sembahyang sudah salaman, kada apa-apa. Habis sembahyang kada salaman lagi, karena sudah salamannya. Ya, kalaunya belum suhabib atau belum sawat bibai tadi tuh, begitu masuk ulun ini langsung sembahyang bibai. Begitu sembahyang langsung doa bibai. Hendak salaman pulang, pian belajaran pulang bibai. Nah, jadi kada sawat bibai. Nunggu-nunggu jelut kenai berbeda pengajian hanya salaman. Nah, ditahan dulu tangannya. Padahal Acil yang dihiga itu sudah kene ngajak salaman, aku sembunyikan tanganku di sini. Karena jajan imbah pada sembahyang, ada apa juga amunya hendak imbah pada sembahyang. Salam-salaman. Masya Allah, luar biasa. Begitu di saat salam-salaman kita sudah banyak modal dapat tuh dari Allah Subhanahu wa taala.
ditambah lagi ya, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Begitu bersalaman, Allahu Akbar, nih dosa-dosa kita berguguran, Bu. Dosanya rebat kayak hujan. Makanya salamannya yang baik, jangan salaman itu kayak kesetrum. Oh, kayak kesetrum, Bu. Nah, itu tuh kayak ibu contohkan itu namanya salaman kesetrum. Kayak ada tangan kita ada strumnya aja begini. Ya, salaman tuh biar. Nih salaman itu yang sahih, yang diakui oleh syariat, oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nempel antara telapak ya tangan kita bagian dalam dengan lawan orang yang salaman dengan kita itu ya bersentuhan itu. Coba praktekin, Bu. Coba. Itu yang dihigapian tuh ajak salaman. Nah, contohnya. Nah, itu salaman gitu. Jangan kayak kesetrum begitu. Kada sah sembahyang ini salamannya itu. Masya Allah. Apalagi sambil diragap, Masya Allah, sambil diragap. Iya. Apalagi sambil tersenyum. Jangan salaman-salaman tapi mata menceleng. Bayar utang nih kamu. Mengancam pulang. Karena boleh mengancam kayak itu. Ya, selamat ini masanya untuk bergembira. Jangan ada istilah ancam mengancam, ada. Atau yang seikong disalami, yang seikong gak ada. Aku masih sakit hati dengan Zidin Jarrah. Karena disalami dilewati aja, ada boleh. Salamin semuanya. Dapat. Coba bayangkan. Dari satu orang sudah dosa kita berguguran. Kali berapa orang? Lebih seberapa banyak dosa kita. Allah itu maha adil dan bijaksana. Kalau dosanya sudah tiada, maka kebaikan itu yang akan diberikan kepada kita. Kan begitu? Coba bayangkan. Oh, tambah tersenyum lagi. Dapat juga Habib senyum. Dapat lagi. Di situ pahalanya. Ujar tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu lontarkan senyuman dengan wajah teman kamu itu, kamu akan dapat pahala sedekah. Tuh, ibu nggak bisa masukin uang ke kotak berjalan tadi, paling tidak senyumlah. Ini sudah tidak masukin ke kotak, sudah tidak mau senyum, malah orang diceleng-celengin, malah nggak mau salaman lagi, wah nggak niat lagi, kacau. Bangkrut itu, orang yang bangkrut yang seperti itu. Ini orang yang beruntung yang saya sampaikan tadi, ya bermula daripada niat, kemudian prakteknya dengan ibadah, dan hasilnya menakjubkan. Insya Allah semuanya kita dapatkan di dunia dan di akhirat.